Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi santri-santri kelas 4 semuanya. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan juga santri kelas 4 senantiasa punya semangat ketika sedang belajar. Pada kesempatan kali ini Pak Amir akan menyampaikan di pelajaran PAI ini, yaitu pelajaran yang ke-7 dengan tema beriman kepada malaikat Allah. Ini mungkin dulu pas semester 1 Pak Amir pernah menyampaikan materi ini ya, tapi sebenarnya materi ini adalah materi di semester 2. Dulu Pak Amir pernah menyampaikan karena mengikuti kurikulum COVID yang diringkas, tapi ternyata materinya tidak diringkas, harus disampaikan semuanya. Jadi Pak Amir ulangi lagi, nggak apa-apa, yang penting santri memperhatikan ya, tetap menyimak videonya agar semakin paham, Oke, pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah. Pak Amir mulai ya, silakan seperti biasa santri kelas 4 siapkan buku catatannya. Nanti sambil mencatat poin-poin penting atau ringkasan dari materi di pelajaran 7 ini. Oke, pokok bahasan. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Adapun materi ini di buku paket yang pertama, kalau PAI Erlangga itu halaman 32. Kalau PAI dari Kementerian Pendidikan halaman 71. Boleh sambil menyimak, sambil membuat catatan, sambil nanti setelah selesai dibaca juga buku paketnya. Kita mulai ke pokok bahasan yang pertama, mengenai makna beriman kepada malaikat Allah. Santri semuanya silakan bisa sambil lihat slide-nya ya. Ini sudah Pak Amir siapkan materinya, hasil ringkasan dari 2 buku yang Erlangga dan Kementerian Pendidikan. Oke, poin pertama yang harus santri pahami, dalil Al-Quran tentang atau yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285. Ini hanya potongan ayatnya saja, tidak utuh, makanya ada titik-titiknya ya, sebagai keterangan bahwa ayat ini hanya potongan saja. Oke, Pak Amir coba bacakan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya apa? Kullun, semuanya. Semuanya maksudnya kita semua ya. Kita semua makhluk-makhluk ciptaan Allah itu amanah, itu beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi,
dan kepada Rasul-Rasulnya Allah. Jadi ayat ini tersirat bahwa di situ menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Ayat ini juga sebagai isyarat penjelasan rukun iman yang jumlahnya ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Begitu ya, santri boleh sambil belajar nanti coba dihafalin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sampai 7 kali insyaallah sudah hafal sendiri. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, itu kalau seperti itu luar biasa ya. Kemudian poin yang kedua, makna beriman kepada malaikat Allah. Maknanya itu apa? Yang pertama, meyakini malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Ini yang disebut dengan ghaib, ada tapi tidak bisa dilihat, dan kita semua harus beriman kepada yang ghaib. Nah, kenapa ghaib? Ghaib itu disebabkan karena keterbatasan panca indera manusia. Ghaib itu disebabkan karena keterbatasan panca indera yang dimiliki manusia. Kita punya mata kita terbatas, kita tidak bisa melihat sesuatu yang di balik dinding. Seringkali kita ketika lewat di jalan melihat jalan seolah-olah keluar air di atas jalan ya ketika panas. Ketika kita melihat di dalam gelas, kita masukkan pensilnya terlihat bengkok padahal tidak bengkok. Ini adalah beberapa bukti bahwa mata kita terbatas, pendengaran kita juga terbatas. Kita hanya mendengar frekuensi suara berapa hertz, bahkan ada yang lebih tajam pendengarannya daripada kita. Misalnya kelelawar itu lebih tajam. Kemudian pembaunya kita, hidungnya kita ya, pembau itu juga terbatas. Ada yang lebih tajam pembaunya. Misalnya anjing itu lebih tajam penciumannya ya, daya penciumannya daripada manusia. Ini adalah bukti bahwa panca indera manusia itu terbatas. Untuk mengamati apa yang ada di sekitar kita saja itu terbatas, apalagi untuk menyaksikan malaikat yang diciptakan dari cahaya, menyaksikan jin, setan. Kita itu nggak punya kemampuan, nggak punya panca indera untuk menyaksikan hal-hal ghaib seperti itu. Jadi yang harus diingat santri, ghaib itu bukan berarti tidak ada. Ghaib itu ada, tetapi kitanya saja sebagai manusia yang serba terbatas kemampuan yang dimiliki. Kemudian ini masih di nomor 1, maka cukuplah kita beriman pada apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan
hadis. Jadi kalau Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 285 menjelaskan bahwa malaikat itu ada, ya kita tinggal percaya saja apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi juga banyak ya yang menjelaskan tentang malaikat, tapi Pamir tidak cantumkan di sini karena cukup satu dalil saja untuk menjelaskan. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Makna beriman kepada malaikat Allah yang kedua, meyakini malaikat adalah ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Selanjutnya, yang boleh disembah atau diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, berpuasa, berdoa, bersedekah, berzikir, dan lain-lain, semuanya kita lakukan karena Allah semata atau lillahi ta'ala, hanya mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena agar dicatat oleh malaikat. Nanti ada malaikat yang mencatat amal baik, itu sudah pasti karena pekerjaannya malah malaikat. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, fokus saja, bersihkan hati dari segala niat yang tidak baik, pengen dicatat malaikat, pengen dipuji orang lain, guru, ustadzah, orang tua, teman. Nggak usah, kita kosongkan hati ya dari niat-niat seperti itu. Cukupkan ketika melakukan kebaikan, niatnya hanya satu, karena Allah semata. Jadi kita ringan ketika melakukan kebaikan, tidak ingin apapun selain keridhaan Allah. Itu tentang poin yang kedua. Kita lanjutkan makna beriman kepada malaikat Allah di poin yang ketiga. Meyakini malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifatnya apa saja? Diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya, berbeda dengan manusia atau kita semua yang diciptakan dari tanah. Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama diciptakan dari tanah. Kemudian seterusnya setelah Nabi Adam tentunya tidak lagi diciptakan dari tanah, tidak lagi diciptakan oleh Allah secara langsung, tetapi melalui proses biologis, yaitu pembuahan ya, turun temurun ya, tidak lagi seperti Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah secara langsung dari tanah. Tapi ini sebagai pengingat kita bahwa sebenarnya kita itu juga berasal dari tanah. Kemudian satunya lagi yaitu setan ataupun jin. Ini diciptakan oleh Allah dari api. Dari api. Kemudian lanjutkan ya. Sifat-sifat khusus selanjutnya bersifat ghaib. Malaikat itu bersifat ghaib, ada tapi tidak bisa kita saksikan. Itu bersifat ghaib. Kecuali para nabi ya, para nabi yang menerima wahyu itu pernah bertemu malaikat. Ada misalnya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, ada malaikat yang berubah wujud jadi manusia. Tapi secara hakikatnya ya, secara aslinya malaikat tetap tidak bisa dilihat.
Ini tentang bersifat ghaib. Selanjutnya, tidak berakal dan bernafsu sehingga selalu taat kepada Allah atau tidak pernah membangkang. Jadi malaikat itu tidak berakal, tidak bernafsu, sehingga kerjaannya itu selalu taat pada perintah Allah, tidak pernah membangkang. Diberi tugas, ia selalu mengerjakan tugasnya. Ada misalnya yang suruh berzikir kepada Allah, bertasbih, ya setiap hari tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Ada yang tugasnya misalnya membagi rezeki, ya tugasnya setiap hari mengatur rezeki semua manusia yang jumlahnya itu miliaran. Itu malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang karena tidak berakal dan tidak bernafsu. Kemudian kalau setan itu sudah pasti lawannya malaikat, artinya yang selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi malaikat makhluknya Allah yang selalu taat. Kalau setan itu makhluknya Allah yang senantiasa membangkang kepada Allah. Lah, posisinya manusia itu di tengah-tengah antara malaikat dan setan. Karena manusia itu mempunyai akal dan mempunyai hawa nafsu. Kalau manusia, kita semua, menggunakan akalnya untuk memerangi keinginan hawa nafsunya, sehingga yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah, maka manusia yang seperti ini kedudukannya nanti bisa naik melebihi malaikat. Di sisi Allah lebih mulia derajatnya melebihi malaikat, karena manusia itu sudah berjuang menggunakan akalnya dan mengalahkan hawa nafsunya. Tapi kalau sebaliknya, manusia itu tidak menggunakan akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga setiap harinya yang dilakukan hanya mengikuti hawa nafsu, mengerjakan keburukan, melanggar perintah-perintah Allah. Nanti manusia ini posisinya, derajatnya bisa lebih hina seperti setan, atau bahkan lebih hina daripada setan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita semua santri-santri kelas 4 harus berjuang menggunakan akal pikiran agar tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nanti yang baik dan benar kita laksanakan, yang salah dan buruk kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita nanti derajatnya bisa melebihi malaikat di sisi Allah, karena sudah berjuang yang luar biasa mengalahkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu yang ada di diri kita masing-masing. Begitu ya santri kelas 4 semua. Kemudian kita lanjutkan. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak berjenis kelamin, dan lain-lain, yang pada intinya malaikat itu tidak bersifat-sifat kemanusiaan. Jadi malaikat itu bukan manusia yang makan, yang minum, yang
tidur, yang berjenis kelamin, dan seterusnya ya. Ini mudah sekali mengidentifikasinya, sifat-sifat malaikat. Pokoknya berlawanan dengan sifat-sifat kemanusiaan kita. Dan yang terakhir, sifat-sifat khusus dari malaikat, yaitu malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, tugas-tugas tertentu nanti kita lanjutkan pada pokok bahasan yang kedua di slide berikutnya. Kita buka ya slide berikutnya. Malaikat, pokok bahasan yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya, 10 malaikat saja. Yang pertama Jibril, malaikat Jibril. Tugasnya ngapain? Yaitu mengirimkan wahyu kepada para nabi. Misalnya wahyu kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian satu lagi Taurat, ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini tugasnya malaikat Jibril soal membagikan wahyu, mengirimkan wahyu. Kemudian yang kedua Mikail, ini salah nulis, mohon maaf ya. Malaikat Mikail tugasnya itu membagikan rizki kepada seluruh makhluknya Allah. Rizki itu mengatur hujan, mengatur rizkinya manusia, makan, minum, agar tetap bisa hidup, agar tetap bisa sehat. Kalau rizkinya manusia itu sudah habis, manusia itu akan meninggal dunia. Jadi selama kita masih hidup, tidak usah takut kalau nggak punya rizki. Pasti kita bisa makan, bisa minum, memenuhi kebutuhan kita untuk hidup. Soalnya kalau kita sudah nggak punya rizki, otomatis kita akan mati, akan meninggal. Jadi nggak usah khawatir ya santri semuanya, yang penting belajar, beribadah. Besok jadi apa ya, yang penting selalu berusaha. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat Israfil. Ini tugasnya meniup trompet atau sangkakala. Ini ketika hari kiamat terjadi. Tiupan pertama, pret pret pret, alam semesta hancur. Tiupan kedua, pret pret pret, semua makhluk mati. Tiupan lagi ketiga, pret pret pret, nah, semua makhluk hidup lagi. Baru nanti ada yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan, dan seterusnya ya. Itu urutan peristiwa hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa semua manusia ya. Misalnya sehari yang meninggal di seluruh dunia ada 1000 malaikat Israel dan pasukannya ya. Tentunya malaikat punya pasukan ya, yang jatahnya mencabut nyawa. Kemudian yang kelima, Raqib, mencatat amal baik. Amal baiknya manusia selalu dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian Atid, ini mencatat amal buruk. Setiap hari apa yang kita lakukan pasti dicatat oleh malaikat. Yang ketujuh dan kedelapan, Mungkar Nakir, tanya kubur. Setelah kita meninggal dunia, kemudian kita masuk ke alam kubur sambil menunggu datangnya hari kiamat. Selama di kuburan itu, masa menunggunya itu nanti berurusan dengan malaikat Mungkar Nakir. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau di dunia nggak pernah beribadah, nggak pernah berzikir ya tentunya walaupun tahu Tuhannya Allah, tapi ketika di alam kubur nggak bisa jawab karena nggak punya kebiasaan. Ketika hidup di
dunia. Kalau di dunia biasa berzikir, insya Allah kalau ditanya yang jawabnya mudah saja. Itu begitu ya, mungkar nakir tanya kubur. Kalau di kuburan tentunya bukan hanya bertanya, nanti juga ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ini berurusan dengan malaikat mungkar nakir. Kalau yang mendapatkan siksa kubur itu harinya itu menunggu sampai hari kiamat di kuburan, di alam kubur itu lamanya luar biasa. Tapi kalau yang memperoleh nikmat kubur karena banyak amal ibadahnya, amal solehnya ketika hidup, itu rasanya menunggu hari kiamat ya di alam kubur itu rasanya singkat sekali, seperti satu malam, singkat sekali ya, cepat berlalu karena mendapatkan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya Allah yang memperoleh nikmat kubur. Ini sudah ibaratnya cicilan ya, cicilan sebelum misalnya di surga. Di kuburan saja sudah ada nikmat kubur, bahkan siksa kubur ya, sebelum di neraka di kuburan aja sudah ada siksa kubur. Kemudian 9, malaikat Malik, ini tugasnya menjaga neraka. Ya tentunya kalau malaikat seperti ini wajahnya itu mengerikan sekali, tidak pernah tersenyum, selalu mengerikan ya, dilihat saja mengerikan. Yang terakhir 10, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Ini malaikat yang tentunya indah ya, kalau ketemu malaikat penjaga surga nggak mungkin mukanya masam, mengerikan, garang, nggak mungkin. Oke, tugasnya santri pada kesempatan kali ini menghafalkan nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nanti diupload di Google Classroom, bisa berupa MP4 ya atau video, bisa juga berupa MP3 atau rekaman suara saja. Pak Amir sarankan agar berupa rekaman suara saja agar tidak memakan memori Google Classroom-nya. Dan Pak Amir percaya santri semuanya itu menghafal ketika rekaman ya, direkam, menghafal bukan karena atau bukan hasil membaca buku terus dibaca terus direkam. Pak Amir percaya nanti kalau yang berbohong nggak menghafalkan, nanti ada tugasnya malaikat atid yang akan mencatat kebohongannya. Begitu ya cara menghafalkannya, misalnya begini: Jibril kirim wahyu, Mikail bagi rizki, Israfil tiup trompet, Israel cabut nyawa, Rokib amal baik, Atid amal buruk, mungkar nakir tanya kubur, Malik jaga neraka, Ridwan jaga surga. Seperti itu saja yang sederhana, yang penting hafal. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, boleh japri, boleh komentar di Google Classroom, kolom Google Classroom. Pak Amir cukupkan, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.